Halo, perkenalkan nama saya Aksafania Budi Manuel Putri, NIM 131 ingin mempresentasikan tentang proyek ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah Kewarganegaraan 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riko Surya Pradana selaku dosen mengampu Kewarganegaraan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan air keruh dan air mati di perumahan Grasi Dorahayu, Wakil Kabupaten Malang, khususnya di rumah saya. Permasalahan yang saya ambil di sini adalah masalah air keruh dan air mati. Air keruh yang saya maksud di sini adalah penumpukan sedimen, bakteri, dan lumut yang membuat munculnya penyakit kulit atau iritasi. Jika air mati yang saya alami mungkin bukan yang terlalu signifikan banget dan terlalu berbahaya sampai air nggak nyala, tapi airnya tuh nyala cuman hanya sedikit gitu. Dan itu mempersulit warga sekitar, terutama keluarga saya yang ingin bekerja dan beraktivitas. Warga juga saling mengalami air keruh yang berbau, serta kejadian air mati atau bahkan tidak mengalir sama sekali dalam durasi yang singkat ataupun panjang. Dan saya sendiri pun pernah mengalami air mati selama hampir 1 minggu. Kondisi seperti ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari warga yang ingin beraktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang sudah saya pecahkan dan saya lihat dari beberapa aspek yang sudah saya analisis. Yang pertama adalah masalah teknik infrastruktur, kebocoran pipa. Dikarenakan kemungkinan pipa yang sudah tua, berkarat, berlumut, ataupun tersumbat oleh endapan lumpur. Yang kedua, sistem dalam pompa air yang kurang optimal atau sering rusak. Lalu yang ketiga, kurangnya pemantauan dan pemeliharaan atau pengecekan berkala oleh pengelola perumahan atau PDAM. Yang keempat, curah hujan sangat tinggi dapat mencemari sumber air yang belum terlindungi dengan baik. Bisa teman-teman lihat di kondisinya sekarang, curah hujan sangat tinggi itu dapat memicu terjadinya air keruh dan air mati. Mungkin tidak semua perumahan seperti ini ya, tapi saya analisis dari kasus yang sudah saya alami dan ini cukup mengganggu di perumahan saya. Yang kelima, kurangnya kebijakan lokal yang khusus untuk menjamin kualitas kebersihan dan pasokan air bersih di perumahan. Yang keenam, adanya sedimentasi di dalam saluran air dan terjadi pengendapan lumpur, kemudian endapan lumpur tersebut terbawa ke permukaan pada saat aliran air berubah drastis, sehingga dari sedimentasi tersebut mengakibatkan air di permukaan keruh. Adanya pemadaman pasokan air atau shutdown untuk perbaikan pipa atau perawatan sistem distribusi, sehingga mengakibatkan air mati dalam jangka waktu lama, pendek, panjang, ataupun sedang, dan bisa saja akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang alternatif kebijakan yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, adanya koordinasi secara rutin dengan PDAM atau perusahaan air untuk distribusi dalam pengelolaan air. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan secara berkala, serta adanya perawatan terhadap jaringan distribusi air. Yang ketiga, mengadakan adanya revitalisasi infrastruktur distribusi air, penggantian pipa yang sudah berkarat ataupun berlumut atau sering mengalami kebocoran. Yang keempat, pengembangan sumber air alternatif dan cadangan air. Pemerintah perlu mengembangkan sumber air untuk cadangan seperti cembung, sumur dalam, atau air permukaan yang diolah untuk mengantisipasi krisis air, terutama di musim kemarau atau pada saat krisis kerusakan sistem utama. Yang ketiga, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usulan kebijakan. Yang pertama, usulan kebijakan yaitu kebijakan rehabilitasi infrastruktur air secara bertahap, yaitu adanya pengecekan secara berkala terhadap infrastruktur air yang diadakan secara berkala ataupun bergantian. Yang kedua, kebijakan peningkatan kapasitas dan teknologi instalasi pengelolaan air. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan berkala jaringan distribusi. Jaringan distribusi harus diolah dan dipelihara supaya tidak terjadi air keruh serta air mati, karena jika jaringan distribusi saja di awal sudah dipelihara dan akan dilakukan pengecekan secara berkala serta adanya pengolahan jaringan distribusi, maka itu akan lebih membuat air menjadi lebih jernih dan lebih bersih. Yang keempat, memberikan edukasi kepada warga sekitar tentang penggunaan air yang efisien.
Gimana sih kita harus mengedukasi warga supaya warga ini juga bijak dalam mengolah dan memelihara sumber air. Karena kita tahu sendiri air adalah sumber utama kehidupan dari manusia. Yang kelima, memperbaiki dan membenahi infrastruktur air yang sudah rusak dan bermasalah. Yang keenam, revitalisasi instalasi pengolahan air. Selanjutnya adalah rencana tindakan yang sudah saya buat dan saya olah. Yang pertama, melakukan adanya identifikasi dan pemetaan titik rawan air keruh dan air mati. Pihak PDAM perlu mengadakan pemetaan serta adanya turun lapangan untuk mengecek di mana sih titik-titik rawan adanya air keruh dan air mati. Lalu yang kedua, perbaikan dan rehabilitasi jaringan pipa yang usang, berkarat, rusak dan sudah mengalami kebocoran karena 20-30 tahun pipa sangat rentan untuk mengalami kerusakan ataupun kebocoran. Yang ketiga, pembersihan dan flushing rutin pada saluran utama. Adanya pembersihan dan flushing pada saluran utama itu mengakibatkan tidak adanya sumbatan ataupun adanya sedimen-sedimen yang akan tercampur pada saluran air di jaringan yang utama. Yang keempat, modernisasi sistem pengolahan dan monitoring kualitas air. Yang kelima, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga instalasi internal. Selanjutnya adalah dokumentasi dan wawancara saya bersama Ibu RT. Halo semuanya, jadi di sini aku Aksofania Budiman Putri, NIM 131 ingin mewawancara, dan tentu di stay tune ya guys, jangan lupa dilihat video wawancaranya. Sorry HP ku buruk. Jadi gini tante, yang pertama menurut tante apa sih pengalaman tante mengenai di perumahan ini kalau misalnya ada warga yang mengeluh air saya keruh, air rumah saya keruh, terus sama air mati, gimana tante? Kalau aku sendiri sih air Sikan ya teman-teman, mungkin suaranya nggak kedengeran. riskan banget ya, karena Mohon kan maaf. namanya air kan kebutuhan primer loh buat semua orang, apalagi air buat makan, buat masak, buat mandi juga. Jadi itu mempengaruhi kenyamanan, terus juga mempengaruhi kesehatan, terus juga kualitas hidup kita kan juga pasti berpengaruh karena air mati dan keruh pastinya ya itu dampaknya banyak banget, apalagi dampak negatif ya. Kalau dampak positif kan pasti nggak mungkin, karena kan air mati air keruh itu pasti nanti banyak orang yang merasa kesel gitu kalau misalnya dari air keruh, karena ya itu berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sini. Oh gitu, itu ya guys. Yang kedua, ini menurut tante apa sih kalau misalnya ada keluhan terus kan pastinya dari kita sendiri kan kok apa ya sarannya atau solusinya buat menyelesaikan itu apa? Kalau dari saya sendiri mungkin penyelesaiannya pastinya itu kita kan di perumahan ya, banyak masyarakat dan nggak mungkin kita namanya sosial pasti kita berhidup dengan semua orang, nggak mungkin kita individu. Yang pertama pasti kita pemeliharaan rutin. Jadi kalau air kan pasti ada pusatnya, nah itu kita pelihara secara rutin, mau itu giliran atau mungkin memang ada petugasnya sendiri. Terus yang kedua itu ada perbaikan infrastruktur, mungkin dari pusatnya itu pusat airnya mungkin ada sesuatu yang ada kotoran mungkin, atau enggak kalau ada saringannya mungkin perlu diganti. Nah itu harus perbaikan infrastruktur juga kan dari airnya juga. Terus nanti juga ada peringatan, mungkin juga ada komunikasi dari masyarakat, kayak gitu sih kalau dari aku. Gitu ya udah ya. Makasih ya tante. Ya sama-sama ya. Gitu ya guys, jadi tadi dengarkan saran solusinya buat kalau misal di perumahan kalian air mati, air keruh itu tadi. Terima kasih, bye bye. Jadi seperti yang teman-teman bisa dengar dan saya juga yang mendengarkan, kalau menurut saya adanya pemeriksaan ataupun pergantian pipa secara berkala itu sangat penting ya, karena kan menurut pendapat saya tuh kalau misal dari yang sederhana aja nggak bisa dijaga tuh gimana ke depannya kan gitu. Jadi menurut saya tuh sangat penting karena air kan juga sumber utama kehidupan manusia. Kalau nggak ada air itu kita bisa apa gitu loh. Tuh. Selanjutnya yang kedua guys, jadi ini aku jelasin air mempraktekkan gimana sih air mati pas di perumahan. Nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi ini di video di mandiku, di bak mandiku itu airnya tuh
bukan yang keruh-keruh banget ya, cuman itu kayak ada bakteri-bakteri gitu loh guys. Jadi itu tetap ada masih bakteri-bakteri nggak kecil yang boleh emang hujan-hujan susah banget buat dihilangin, dan itu harus teman-teman sampai yang bener-bener disikat secara saya bersih, praktekkan bersih gimana harus sih bersih banget gitu. di Jadi air keruh itu terus bisa juga dicampur sama mengganggu tanah bisa pokoknya membuat infeksi dan bisa sama membuat semua iritasi di kulit-kulit orang-orang gitu. tuh guys. Mungkin nggak seberapa Itu kelihatan sih. jelas ya guys. Ini coba aku Terus selanjutnya yang deketin. kedua guys, jadi kita menggunakan air keruh di bak mandiku. Jadi ini bukan karena gentongnya ya guys yang keruh, tapi ini memang benar-benar literally tuh kelihatan kan itu keruh-keruh gitu. Nah begitu guys, jadi ini walaupun kondisi di rumahku nih tetap masih Ya guys, gerimis bisa seperti dilihat apa sendiri karena itu belum hujan gini, bukan karena gentong ya guys, tapi itu balik ke bisa emang ngeliatin ada gitu loh guys. endapan-endapan Ini lumpur karena yang memang nempel di kondisi air gentong keruh terus juga ini itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Permasalahan air keruh dan air mati ini merupakan cerminan dari tantangan struktural yang kompleks dalam sistem pelayanan kebersihan air yang bersih di berbagai wilayah dan banyak wilayah, khususnya di daerah urban dan periurban yang mengalami tekanan populasi dan degradasi lingkungan. Kedua persoalan ini bukan hanya soal gangguan teknis, tapi telah menjadi ancaman serius terhadap hak manusia atas dasar air yang bersih, aman, dan terjangkau. Krisis ini menggambarkan kegagalan tata kelola sumber air secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, infrastruktur pengolahan, dan hingga distribusi serta pengawasan mutu air. Jadi dampak dari air keruh dan air mati ini sangat signifikan ya guys. Bisa kalian lihat sendiri dampak-dampaknya, dan memang kita sebagai manusia memang layak mendapatkan air bersih dan air yang terjangkau. Begitu, tidak jarang pula situasi ini dapat memicu kerusakan sosial, pengaduan massal, bahkan potensi konflik horizontal di antara masyarakat. Jadi kalian harus antisipasi sama dampak-dampaknya sendiri ya guys. Mungkin di rumah kalian ada yang mengalami air keruh, air kotor, air mati, itu pun kalian harus melakukan pengecekan secara berkala, dan kalau memang kalian ingin melakukan pengecekan secara berkala ke pihak PDAM itu sangat bisa ya guys, karena memang kita sebagai masyarakat memang layak untuk mendapatkan air bersih pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya, jika banyak salahnya. Semoga bisa diterima tugas ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Dah.